Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bin Ar-Raniri, Banda Aceh, di Provinsi Aceh. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dan sedang mengambil mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan. Oke, pada video kali ini saya akan membahas serta memberikan sedikit tutorial, mungkin tidak terlalu panjang tutorialnya, yang berkaitan dengan materi perseptron. Jadi perseptron itu adalah sebuah materi untuk memprediksi sebuah data dengan bisa menggunakan Excel. Jadi caranya nanti akan kita buka lembar Excel, nanti di situ akan saya jelaskan. Jadi ada sebuah studi kasus yang akan digunakan dalam materi perseptron ini. Kemudian dari studi kasus itu nanti akan kita memprediksi apakah sebuah perusahaan akan untung atau rugi, atau kata lainnya profit atau tidak profit. Jadi akan kita lihat nanti dari hasil prediksi itu. Oke, sekarang kita buka Excel-nya. Silahkan dibuka Excel-nya, teman-teman. Kemudian di sini ada sebuah soal studi kasus. Jadi bunyi soalnya itu ada sebuah perusahaan atau ada pasar yang namanya itu PT AR Company Mart. Jadi PT ini memiliki 5 barang yang dijual di toko tersebut. Jadi nanti kita akan memprediksi apakah pola barang yang selama ini diberikan profit atau tidak. Nanti akan diberikan 2 variabel data. Nanti studi kasusnya di sini berbunyi, jika PT Air Company Mart menerima satu barang baru dari supplier, apakah prediksi tersebut nanti akan profit atau tidak. Jadi seperti ini, ada data barang, dan ada data stok dan yang terjual. Jadi ini ada stoknya dan ini adalah barang yang terjualnya. Kemudian di sini ada status untuk menandakannya apakah profit atau tidak profit. Misalnya seperti ini, misalnya seperti barang Coco Boy. Misalnya stoknya itu ada 2,2 dan terjual 1,3. Jadi karena stoknya lebih besar dari yang terjual, maka dia tidak mendapatkan keuntungan atau tidak profit. Jadi untuk pertanyaannya dalam studi kasus, di sini ada sebuah barang yang namanya bohrom-rom dan dia memiliki stoknya itu 2,3 dan yang terjualnya itu 2,6. Jadi pertanyaannya, apakah profit atau tidak profit? Jadi pertama kita inisialisasi dulu, atau kita misalkan stok itu sebagai X1 dan barang yang terjual itu namanya X2. Kemudian untuk status ini atau Y kita inisialisasikan juga. Misalnya Y1 ini artinya tidak profit dan 0 itu artinya profit ya. Itu ya, kita inisialisasi dulu. Yang pertama langsung kita masuk di sini, kita mulai inisialisasi dulu. Yang harus kita tentukan yang pertama dulu yaitu W1 awal dan W2 awal. Tetapi nilai W1 awal dan W2 awal ini tidak mutlak ya, karena nanti pada prediksi selanjutnya ini akan berubah-ubah seiring dengan rumus yang dibuat. Kemudian ada learning rate. Di sini dia dilambangkan seperti ini, yaitu 1,5.
Dan kemudian ada threshold, yaitu diberikan nilai 0 dan bias sama dengan 1. Ini ada rumusnya untuk mencari V. Langsung kita ke bawah. Nah, di sini. Jadi yang pertama kita lakukan itu, yaitu kita lihat dulu datanya, data X1 dan X2. Yang pertama itu akan kita cari pertama nilai V-nya. Untuk mencari nilai V, kita menggunakan rumus W lama. Yang W lama itu yang ini ya, yang W awal ini, yang min 0,5 ini dikalikan dengan data yang pertama, yaitu 2,2. Seperti ini, kita buka ya rumusnya. Kita lihat nih. Yang pertama itu yang W awal atau W lama, yang min 0,5 itu dikalikan dengan nilai X yang pertama atau barang atau stok tadi, yaitu 2,2. Kemudian ditambahkan lagi dengan W awal atau W pertama yang kedua, yaitu 2,1. Kemudian dikalikan lagi dengan barang yang sudah terjual atau kita inisialisasikan tadi 1,3. Kemudian akan ditambahkan dengan satu bias. Rumusnya seperti ini ya. Kemudian akan ditambahkan dengan bias, yaitu yang nilainya 1. Kemudian di enter, maka akan dapat nilainya itu adalah 2,63. Kemudian akan kita lihat lagi untuk iuran di actionnya ini nanti akan untuk memprediksinya apakah dia profit atau tidak profit. Cara mencarinya di sini ada rumusnya, yaitu yang pertama, apakah nilai V, nanti nilai V ini juga akan berubah-ubah ya, karena dia tidak tetap. Dia akan mengikuti bobot atau weights-nya ini dengan data barangnya. Jadi cara mencari action itu adalah rumusnya ini. Kita bisa klik if jika nilai V ini lebih kecil daripada nilai threshold, dari nilai threshold ya, dari nilai Z ini yang threshold ini, maka Y aksennya itu bernilai 0. Jika tidak, maka Y aksennya menjadi 1. Artinya jika nanti dia untung, maka akan menghasilkan, jika dia untung nanti, maka dia akan menghasilkan 0. Artinya dia tidak rugi. Kalau jika Y aksennya 1, maka dia rugi. Kita lihat ya, apa salah tadi? Ya, seperti itu ya. Jika 0, maka dia profit atau tidak rugi. Y aksennya sudah selesai. Kemudian masuk untuk kita untuk ini Y-nya ini adalah tetap. Untuk inisialisasi tadi ya, yang di atas ini untuk Y-nya sudah terisi karena tadi sudah terlihat hasilnya di atas tadi, yang ini. Kemudian untuk mencari error, ini adalah nanti error. Jadi kalau untuk memprediksi data pada perseptron itu, kita harus tidak boleh ada error nanti. Maka kita akan mengiterasi atau kita looping, kita ulang-ulang prediksi datanya sampai dia tidak ada error satu kali pun. Misalnya seperti prediksi data di bawah ini, jika masih ada 1 atau min 1 selain 0, maka dia tidak akan bisa berjalan karena masih ada terdapat error. Artinya prediksi dalam perseptronnya adalah salah. Untuk mencari errornya sendiri itu bisa dikurangi dari yang data pertama tadi, yang ini, yang statusnya tadi, kita kurangi dengan Y actionnya. Nanti akan dapat nilai errornya. Selanjutnya ini adalah nilai weight-nya atau nilai bobotnya. Ini untuk mencari nilai
bobot yang pertama atau W1. Caranya yaitu kita ambil nilai W1 awal atau W1 yang lama ini min 0,5 ini, kemudian ditambah dengan learning rate-nya yang 1,5 seperti ini ya. Kita tambahkan dengan learning rate yang 1,5, kemudian dikali dengan nilai errornya yaitu 0 tadi. Nilai errornya yaitu 0, kemudian dikali lagi dengan datanya, akan dikali dengan datanya yang sesuai. Misalnya yang W1 ini, maka kita kalikan dia dengan nilai yang pertamanya, yang F1, yaitu yang 2,2 seperti itu. Kemudian untuk W2 nya kebalikannya, hanya kita tukar datanya menjadi X2, dan yang untuk W awalnya tadi atau W lamanya pertama, yang untuk bobot atau weight yaitu 2,1. Di sini ada juga delta. Untuk delta bobotnya, delta bobot W1, cara mencarinya yaitu kita kurangi dari W1 yang baru ini, yang baru kita dapat tadi nilainya, dan kita kurangi dengan W yang pertama tadi, yang W awal, yaitu min 0,5, maka akan mendapat hasil 0. Untuk delta weight 2 atau delta bobot 2 nya itu sama saja, tinggal kita kurangi W2 yang bobot yang kedua tadi, yang baru kita cari, kita kurangi dengan W2 yang awal yang 2,1, maka hasilnya akan dapat 0. Setelah mendapatkan 2, ini yang sudah saya kerjakan ya, makanya sudah terisi. Di sini dia. Misalnya semua ini nanti sudah terisi, dia sudah bernilai seperti ini misalnya. Itu belum selesai. Seperti yang saya katakan tadi, W-nya itu tidak akan kita pakai lagi. Yang W yang ini tadi, yang 2 ini tidak akan dipakai lagi yang bobotnya, karena dia akan berubah-ubah. Jadi kita akan memakai W-nya atau yang bobotnya itu yang bobot baru yang kita cari tadi, yang min 0,5 dan 2,1 ini. Jadi untuk tahap 2 ini tadi, V-nya ini kita menggunakan nilai W yang 1 awal. Jadi kita tukar dia menjadi W yang baru tadi, sehingga rumusnya untuk yang V2 ini yaitu kita ambil yang nilai W baru, yang ini W1 yang baru, kemudian dikalikan dengan data X1, dengan X1 yang sebarisnya ya. Yang ini tadi kan yang ini yang sebarisnya juga, jadi ini sebarisnya juga. Kita kalikan dengan 0,2, kemudian kita tambah dengan W2 yang baru, yang sejajar, yang ini yang 2,1. Kemudian dikalikan lagi dengan data X2 nya, dengan data barang yang terjual, yaitu yang 0,1. Kemudian jangan lupa ditambah bias, maka hasilnya akan dapat 1,11. Ini untuk luaran aksennya tidak apa-apa. Ini nanti dia akan menentukan sendiri, ini bisa di drag, nanti secara otomatis dia akan otomatis terisi, dan karena rumusnya itu sudah terotomatisasi. Kemudian untuk errornya ini sama juga, tinggal di drag. Jadi harus diisi dulu tabel nomor 2 ini. Ini tidak ada perbedaan. Yang ada yang di sini, yang delta ini, delta W1 dengan delta W2. Kalau untuk mencari delta W1 itu tinggal kita kurangi yang W baru ini, yang kedua ini, dengan yang pertamanya. Jadi min 0,5 dikali dengan min 0,5, jadinya hasilnya 0. Kemudian untuk delta W2 atau delta
bobot 2 itu sama saja kebalikannya, yaitu yang nilai yang kedua dari nilai bobot yang baru tadi dikurangi dengan bobot yang lama atau yang di sebelumnya itu. Jadi 2,1 dikurangi dengan 2,1. Jadi nanti tampilannya itu kan seperti ini, sudah terisi 2 kolom. Jadi yang kolom kedua ini bisa didrag atau ditarik. Cara nariknya itu dari di sini, diklik saja nanti. Misalnya ini nanti diklik di sini, digeser kursornya sampai hijau, kemudian tinggal ditarik saja ke bawah. Maka nanti dia akan terdrag sendiri sampai ke bawah. Jadi dicoba saja nanti iterasi. Kita coba iterasi beberapa kali sampai tidak ada errornya. Ini harus 0 semua, dia harus 0. Jadi kalau masih ada error, harus diulangi lagi loopingnya sampai benar-benar errornya itu hilang. Jadi di sini dicoba 4 kali looping atau 4 kali iterasi, maka nolnya itu akan benar-benar hilang. Jadi di sini kita telah berhasil memprediksi data yang kita buat dari studi kasus tadi. Jadi pertanyaannya tadi, dari nilai yang akan kita prediksi dari PT AR Company Mart tadi diberikan nilai, yaitu nilai yang stoknya atau nilai X1 itu 2,3. Jadi kita prediksi, kita masukkan 2,3. Kemudian untuk X2 nya atau yang terjualnya tadi kita masukkan juga 2,6. Kemudian akan tampil V nya min 1,36. Dari mana tampilnya? Dari rumus yang kita buat tadi. Jadi akan tampil dia. Kemudian inilah dia tadi yang prediksinya Yaxen. Jika 0 artinya dia profit ini. Jadi analisis atau prediksi menggunakan perseptron di Excel ini adalah dia mendapatkan keuntungan. Jadi seperti itu caranya. Jadi menggunakan perseptron ini untuk memprediksi suatu data itu sangat bagus sekali. Sehingga nanti akan jadinya kita akan mendapatkan rumus ini tadi. W1 kali X1 tambah W2 kali 2 dan ditambah bias. Kemudian untuk model algoritmanya itu, ini dia akan terjadi seperti ini. Dari ini tadi kita ambil yang paling bawahnya, kita masukkan ke sini. Untuk rumus model algoritmanya untuk memprediksi barangnya profit atau tidak profit. Kemudian untuk visualisasi dari model algoritma tadi yang kita prediksi, yaitu gambarnya seperti ini. Oke, sekian video yang bisa saya tampilkan dan saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang tepat pada tempatnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.